Di video ini, kita akan memberikan setidaknya 8 bukti tentang kebenaran akan peristiwa terbelahnya Laut Merah yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Karena begini teman-teman, ada di luaran sana sekelompok orang yang menyatakan kisah tentang Musa dan Laut Merah adalah dongeng yang dibesar-besarkan orang-orang dari zaman ke zaman. Tapi bagi kita umat muslim, hal itu harus kita percayai memang terjadi pada masa itu, karena itu bagian dari mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya. Di sini kita akan bahas itu melalui sudut pandang ilmiah, supaya orang-orang bisa mempercayai bahwasanya benar kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizat kepada nabi-nabi utusannya. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang 8 fakta ilmiah Nabi Musa pernah membelah Laut Merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Pada akhir tahun 1988, seorang arkeolog yang bernama Ronald Eldon Yates mengklaim bahwa dia dan tim telah menemukan sebuah batu karang yang bentuknya aneh di dasar Laut Merah. Setelah dilakukan penelitian mendalam, ternyata itu adalah bangkai roda dari sebuah kereta kuda yang sepertinya terbuat dari bahan semacam besi. Dan bangkai roda kereta kuda ini diduga kuat milik Fir'aun atau milik tentara Fir'aun. Di sana dia tak hanya menemukan satu saja, melainkan ada beberapa bangkai roda kereta kuda yang telah ditutupi karang. Kemudian Ronald menyimpulkan, itu adalah bangkai roda kereta tempur kuno yang tenggelam di Laut Merah ketika Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya. Setelah Ronald Eldon Yates menemukan bangkai roda kereta kuda, di tempat yang sama dia menemukan beberapa tulang belulang manusia. Dan tak hanya tulang belulang manusia, di sana dia dan tim juga menemukan tulang belulang kuda. Kemudian penemuan itu dibawa ke Stockholm University dan dilakukan penelitian mendalam. Lalu setelah dilakukan penelitian, ternyata tulang belulang tersebut berusia sekitar 3.500 tahun. Yang dimana itu cocok dengan tahun Musa diutus sebagai nabi bagi kaum Bani Israel. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, masih di tempat yang sama, Wiyat juga menemukan sejumlah poros roda dari salah satu kereta kuda tersebut. Dan sebuah roda dengan 4 buah jeruji yang terbuat dari emas. Namun poros roda itu telah tertutup oleh batu karang sehingga sangat sulit untuk mengenali bentuk aslinya secara jelas. Walaupun ada beberapa ilmuwan yang tidak percaya akan adanya mukjizat tentang terbelahnya Laut Merah, ternyata mereka harus menelan kata-katanya tersebut. Karena fenomena terbelahnya lautan ternyata bisa dijelaskan secara ilmiah. Ada beberapa tim ilmuwan dari National Center for Atmosphere di Colorado, Amerika Serikat. Mereka menyatakan bahwasanya fenomena terbelahnya lautan bukanlah karena mukjizat, melainkan karena faktor alam. Kemudian, mereka menjelaskan kenapa bisa terjadi hal seperti itu karena adanya gerakan angin yang sangat kencang. Para ilmuwan ini melakukan sebuah simulasi komputer dan dinyatakan bahwa angin yang berhembus kuat selama 12 jam dalam semalam bisa membelah air laut. Selain itu, para ilmuwan ini meyakini bahwa lokasi keajaiban yang dilakukan Nabi Musa bukanlah di Laut Merah, tapi itu terjadi di dekat Sungai Nil. Di dalam hukum fisika, ternyata fenomena terbelahnya Laut Merah adalah sebuah hal yang masuk akal.
Ini sama seperti yang dikatakan oleh peneliti dari Colorado, bahwasanya terbelahnya lautan dalam hukum fisika karena adanya dinamika fluida pergerakan air oleh angin. Akibatnya akan menciptakan jalan di tengah laut seperti yang dikisahkan dalam peristiwa terbelahnya Laut Merah oleh mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Bukti ilmiah tentang kebenaran terbelahnya Laut Merah dalam kisah Nabi Musa alaihissalam adalah karena adanya bentuk tanah yang berbeda. Para ilmuwan menyatakan bahwa terdapat angin timur dengan kecepatan tinggi yang bertiup dalam waktu 12 jam dalam aliran air. Proses inilah yang menghasilkan jalan tanah berlumpur sepanjang 2 mil dan lebar 3 mil selama 4 jam. Apabila kecepatan angin melemah, air laut akan kembali ke posisi awal seperti fenomena pasang surut air laut. Bahkan para ilmuwan menyimpulkan bahwasanya siapapun yang terdampar dalam lumpur itu sesudah angin, maka akan beresiko tenggelam. Teman-temanku seiman, selain hukum fisika, ternyata fenomena laut terbelah ini juga diuji dengan menggunakan persamaan diferensial matematika. Para peneliti matematis membuat pemodelan tentang lautan terbelah berdasarkan keterangan-keterangan yang sudah ada, termasuk keterangan bahwa pada saat itu terdapat gugusan karang yang jaraknya dekat dengan permukaan air laut. Para peneliti ini menggunakan pemodelan hidrodinamik dan mengadakan simulasi mengenai berapa kecepatan angin. Mereka juga melakukan simulasi berapa lama gugusan karang tersebut akan kering serta kapan air laut akan kembali menutupinya. Hasilnya, jika angin laut bertiup sepanjang malam dengan kecepatan 30 meter per detik, maka gugusan karang tersebut akan kering. Sedangkan, untuk menyeberangi gugusan karang ini, kaum Israel yang sebanyak 600.000 orang membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam. Pada tahun 1975, Profesor Michael Durigon bersama dengan Profesor Maurice Bucaille mengambil sampel organ dari mumi Fir'aun di Kairo. Kemudian profesor ini melakukan penelitian. Keduanya berhasil mengungkapkan penyebab dari kematian Fir'aun itu. Diperkirakan mati karena tenggelam di air laut karena ditemukan kandungan garam laut di sampel tubuh mumi tersebut. Mengenai hasilnya, mereka mengungkapkan dari situ diketahui bahwa semua penelitian itu sesuai dengan kisah-kisah yang terdapat dalam kitab suci yang mengisahkan bahwa Fir'aun tewas ketika digulung gelombang air laut. Al-Quran sebenarnya jauh-jauh hari telah mengisahkan tentang cerita tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tidak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut akan tenggelam." Al-Quran Surat Toha ayat 77. Sementara itu, dalam kitab Taurat dijelaskan bahwa jasad Fir'aun ditelan laut dan tidak memberikan perincian mengenai apa yang terjadi terhadapnya setelah itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang 8 fakta ilmiah Nabi Musa pernah membelah Laut Merah. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.